gak sih baju aku? It's embroidered, so cute, right? So, hello, and apa kabar guys? Aku pengen update aja dan I don't know, I'm just wanna kayak share some info regarding a thing that I accidentally found. Jadi selama ini kan banyak kayak discourse di Twitter mengenai kayak buat apa sih sebenarnya penelitian, buat apa sih kayak research di S1 gitu, dimana kayak jelas kayak it's really not a form of research yang kayak ngehasilin innovation yang wow gitu or very useful itu kayak ngapain sih kayak buang-buang gitu. Tapi dari hal itu tuh awalnya aku kayak agak kayak sedikit setuju ya, kayak buat apa sih kayak anak S1 cimit-cimit disuruh riset gitu ya. Nah terus sampai waktu itu aku tuh lagi ngerjain tugas di internship aku. Jadi aku tuh jadi waktu itu aku lagi ngebahas mengenai hand, foot and mouth disease atau HFMD atau HFMD, atau biasanya orang-orang taunya namanya flu Singapura. Nah, flu Singapura itu dia disebabkan oleh virusnya namanya virusnya tuh di family enterovirus, dan biasanya tuh bisa enterovirus E17 atau bisa juga Coxsackie virus. Nah, virus-virus ini tuh kan virus-virus enterovirus. Entero tuh artinya saluran cerna, virus. Jadi dia tuh masuk ke family virus yang tinggalnya habitatnya itu di pencernaan. Nah, terus kenapa? Apa hubungannya ini sama kayak perubahan mindset yang aku dapatkan gitu setelah perubahan mindset aku terhadap perlu nggak sih anak S1 yang cimit-cimit itu untuk disuruh bikin suatu riset atau penelitian gitu ya. Yang awalnya aku kayak ngapain ya, setuju ngapain sih gitu, setelah baca Twitter kayak banyak discourse mengenai kayak buat apa sih. Lalu setelah itu aku berubah, kayak aku berpikir kalau semua ilmu kayak regardless sereceh apapun itu adalah suatu hal yang berharga. Kenapa? Karena jadi aku pas lagi ngerjain HFMD itu aku bacalah ya suatu riset kayak HFMD gimana ya, kenapa sih waktu itu aku bahas HFMD, karena jadi di tempat internship aku sebagai dokter tuh dia tuh disuruh bikin kayak apa, aku mau nunjukin bajunya lucu banget ya. Itu disuruh bikin kayak laporan kasus. Nah, terdiri dari 4, jadi 3 laporan kasus yang gampang, yang kasus yang mudah, sama 1 kasus yang sulit. Nah, biasanya tuh kasus mudah itu biasanya kayak infeksi virus kayak gitu, kayak campak, terus varicella dan lain-lain. Nah, dan aku tuh milih HFMD karena dia memang essentially it is a disease yang bisa sembuh sendiri. Jadi dia self-limiting disease. Tapi sebenarnya di saat aku ngejelasin ke pasien kayak, Bu, santai aja Bu, ini anaknya sakit flu Singapura ini nanti bisa sembuh sendiri kok. Dan aku kan biasanya kayak ngomong kalau penyakit ini gak ada obatnya Bu, jadi dia bakal sembuh sendiri. Sebenarnya aku pun ya dalam hati, deep inside my wondering mind, aku tuh selalu mikir kayak, kok bisa ada penyakit gak ada obatnya kayak gitu. Kalau gitu gimana dong gitu kan, kayak awalnya tuh aku mikir kayak gimana dong gitu. Enggak, tapi aku selalu, karena aku dari awal aku di kedokteran tuh kayak selalu self-limiting disease, nggak ada obatnya, so it's receh, maksudnya kayak penyakit yang pasti sembuh, maksudnya kayak it's negligible lah buat untuk kayak harus cari the cure gitu. Tapi suatu saat aku baca-bacalah. Nah, di sini aku mulai mikir kayak semua ilmu itu penting, karena pas aku baca
mengenai HFMD, dan ditemukan ada jurnal yang baru di publish di tahun 2022, which is 4 years before now, like kan baru ya, itu jurnal baru. Nah terus lucunya adalah dia tuh jurnal yang diterbitkan di asosiasi gastroenterologi, which is kayak bukan virologi gitu, bukan virologi atau bukan infectious disease. Jadi pokoknya aku mikir kayak ini jurnal apa nih? Judulnya tuh The Role of Microbiota in HFMD Progressivity gitu ya. Kayak jadi role mikrobiota per usus yang pertain tuh berhubungan dengan HFMD. So aku baca, ternyata yang selama ini aku edukasi ke pasien kayak ke orang tuanya kan, HFMD ini tuh biasanya menjangkitnya anak kecil ya, karena orang berhipotesis karena imun anak kecil yang belum matang gitu, belum diverse, belum punya experience atau pengalaman yang banyak gitu ya mengenai infeksi gitu. Akhirnya sel imunnya nggak terlalu mahir untuk mengeliminasi infeksi gitu. Tapi ternyata di jurnal yang aku baca ditemukan nih persentase anak yang terjangkit HFMD, yang sakit HFMD itu banyaknya adalah anak-anak yang mikrobiota ususnya itu tidak beragam atau tidak diverse. Terus mikirnya kayak, kok bisa? Ternyata obatnya itu yang aku bilang nggak ada obatnya adalah mikrobiota perut itu sendiri. Caranya gimana? Jadi ternyata pada anak yang terjangkit HFMD itu dia ada penurunan diversitas atau diversity atau keberagaman mikrobiota usus, dan peningkatan strain atau kelompok-kelompok bakteri tertentu yang menyebabkan inflamasi. Contohnya strain yang menyebabkan inflamasi itu kayak Escherichia coli, terus Streptococcus kayak gitu. Dan Streptococcus, Escherichia coli itu adalah bakteri yang biasanya abundant atau banyak di processed food, misalnya kayak sosis, terus ham, terus ciki-cikian kayak gitu tuh. Nah, sedangkan kalau mikrobiota yang yang menurun di orang-orang yang di anak-anak kecil yang terjangkit HFMD itu ternyata kayak Bifidobacterium, terus Bifidobacterium lactobacillus acei, aku lupa pokoknya. Itu tuh bakteri-bakteri yang menghasilkan indol. Indol itu suatu zat kimia yang punya properties antivirus. Jadi dia tuh bisa menahan replikasi atau penambahan jumlah virus dan juga mencegah virus itu masuk ke sel kita. Jadi ternyata obat kita sendiri tuh adalah penduduk-penduduk yang tinggal di dalam perut kita. Karena sebenarnya gini deh, jadi kita itu, semua makhluk hidup itu bergerak atau berfungsi berdasarkan protein yang dibuat oleh DNA. Jadi DNA itu kan punya kode, kayak suatu program lah. Jadi kayak DNA itu punya kode yang DNA itu suatu sistem ya, misalnya sistem di komputer gitu ya, kayak yang bikin program-programnya itu adalah protein. Nah, DNA kita punya materi genetik atau informasi yang sebatas segini aja, 1% atau segini aja, pokoknya 5 juta lah atau berapa juta. Sedangkan bakteri yang ada di bakteri, jamur, terus juga bakteri, jamur, kebanyakan protozoa sih itu ya nggak bagus ya hidupnya. Cuman seringnya tuh bakteri jamur sih. Kalau virus juga bagusnya nggak ada sih, tapi ada beberapa virus yang boleh, tapi dikit. Bakteri, jamur, virus itu punya
materi genetik yang kalau di compare sama kita tuh kayak 99% lebih banyak. Jadi kayak banyak banget. Jadi mereka lah yang menghasilkan protein-protein, entah itu yang memproteksi diri kita atau tadi yang mempunyai kayak properties antivirus, mencegah virusnya untuk bereplikasi lebih banyak atau menempel ke sel dan masuk gitu. Jadi ternyata imun kita tuh nggak sebatas kayak sel darah putih, terus juga trombosit dan lain-lain gitu ya. Nggak sebatas dari itu aja, ternyata ada suatu kayak proses seperti kayak tatanan di di hutan gitu. Jadi kayak bagusnya adalah beragam. Jadi bagusnya yang tinggal di usus kita itu beragam. Jadi kalau bisa nggak boleh ada yang mendominasi. Sama halnya kayak di dunia, kayak di kenegaraan inilah, kayak nggak boleh ada yang mendominasi. Misalnya banyak tentara nih atau polisi nih yang diperbolehkan untuk menduduki jabatan sipil. Berarti kan itu dia kita tuh memberikan favor ke mereka untuk menjadi dominan gitu kan. Itu gak bagus. Sama kayak di bakteri di usus sama dengan kayak lingkungan di usus, lingkungan mikrobiom di usus gitu. Jadi nggak boleh ada yang dominan. Jadi semua tuh harus pas. Dan jadi bahkan ya Escherichia coli yang orang-orang bilang kayak dia bikin main chat, dia bikin itu tuh sebenarnya normally ada di tubuh kita, cuman ada batasannya gitu. Dan ternyata yang selama ini yang aku di pikiran aku sebagai dokter, aku bertanya-tanya di saat aku mengedukasi orang tua pasien kayak, Bu maaf ya Bu, anaknya ini dia kena HFMD. Kalau HFMD itu dia nggak ada obatnya sebenarnya Bu, jadi kita hanya memberikan terapi simptomatik atau jadi dari keluhan aja. Nah jadi dia itu nggak ada obatnya, nanti dia tuh penyakit yang self limiting atau dia bisa sembuh sendiri. Nah di saat aku ngomong kayak nggak ada obat itu, aku sebenarnya dalam hati kayak really though gitu, kayak I've been like questioning myself and what I read, karena kan yang aku baca tuh emang self limiting, nggak ada obatnya. Tapi ternyata jurnal di tahun 2022 itu menunjukkan bahwa obatnya adalah keberagaman makanan dan tidak boleh makan processed food. Jadi anak-anak yang diberikan makanan ultra processed food itu dia bakal resiko untuk terjangkit HFM itu tinggi. Dan obatnya itu juga berarti kita harus mengintroduce makanan-makanan yang bervariasi. Banyaknya itu makanan yang variasi itu makanan yang ada di desa, kayak ketoprak, terus pokoknya yang dibuat itu dari banyak bumbu ataupun bahan bumi gitu yang dicampur. Kan kalau proses food tuh biasanya kayak ya udah kayak daging sama tetek bengeknya di industri ya, dikasih starch, industrial starch yang maltodextrin and stuff like that. Kayak dan karena hal itu tersebut akhirnya yang bakterinya juga kan dia dimatikan supaya masa makannya itu, masa berlakunya itu panjang kan.